Om Swastiastu, Bu Ayu. Om Swastiastu, Pak Agus. Agus Sri Kali. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ayu? Astungkara, baik Bapak. Bapak apa kabar? Selalu baik dan semangat. Iya, Astungkara. Siap melakukan coaching hari ini? Siap Bapak. Jadi dalam hal ini saya sebagai observer atau pengamat ingin memberikan sedikit tentang pelaksanaan coaching yang akan Ibu Ayu lakukan. Jadi pada prinsipnya coaching itu terdiri dari 3 hal, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada coaching sendiri. Nah, untuk kompetensinya juga ada 3 ya Bu Ayu ya. Ya. Ada yang kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berhubungan. Jadi dalam hal ini diharapkan Bu Ayu sebagai coach diusahakan untuk tidak memberikan solusi, Baik Bapak. tidak menghakimi. Baik Pak. Waktunya adalah Bu Ayu ya. Iya Pak. Nah, untuk alurnya sendiri ini diharapkan Bu Ayu menggunakan namanya alur cerita. Di dalam tahapannya itu yang ada namanya memunculkan tujuan, dan identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah bagaimana Bu Ayu bisa menunjukkan tanggung jawab dari coachingnya sendiri. Bu Ayu ya. Nah, sebelum Bu Ayu melakukan coaching, dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk dalam hal kompetensi coaching, dalam hal ini yang ingin Ibu Ayu kembangkan ya Pak? Baik Pak Agus, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya Bapak. Oh, berarti ketiganya dikembangkan ya. Iya Bapak. Ya mungkin dari ketiga kompetensi coaching itu yang secara spesifik yang ingin Ibu Ayu kembangkan yang mana Ibu? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Seperti itu. Yang terakhir dia mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu Ayu. Nah, untuk indikator sendiri ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam hal coaching nanti apa? Yang ingin saya capai dalam coaching nanti yaitu tentunya saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan saya mampu menggunakan atau menerapkan alur cerita dengan baik. Seperti itu Bapak. Mantap sekali. Ya, jadi memang itu tujuan dari kegiatan coaching ini, bagaimana coachingnya Bu Ayu nanti bisa menemukan sendiri solusi yang dipakai dari permasalahan yang dibutuhkan itu ya Bu Ayu ya. Nih Baiklah Bapak. Bu Ayu, sudah siap sekarang ya untuk melakukan. Sudah Bapak. Astungkara siap. Semangat Bu Ayu ya. Semangat Bapak tentunya. Oke, Bu Ayu silakan. Baik Bapak. Om Swastiastu. Swastiastu Bu Ayu. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Astungkara baik-baik. Bu Ayu di sini bagaimana kabarnya? Astungkara baik Pak, sehat selalu. Jadi begitu Bu Ayu, terima kasih nih pertama ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu karena sudah meluangkan waktunya sedikit untuk menemani saya nih pagi hari ini. Karena ada beberapa nih yang mengganjal di pikiran saya nih Bu Ayu. Iya. Baik Bapak, berarti ada yang mengganjal di pikiran Bapak ya. Jadi apa yang ingin Bapak bicarakan pada pagi hari ini? Bu Ayu, jadi saya ingin membicarakan tentang kondisi murid saya di kelas Bu Ayu. Itu Ya. Berarti Pak Adi ingin membicarakan kondisi murid Bapak di kelas ya. Kalau boleh saya tahu bagaimana kondisi murid Bapak di kelas? jadi begini Bu Ayu, saya kan mengajarnya di kelas 6 dulu. Jadi akhir-akhir ini murid saya itu mengalami penurunan motivasi belajar Bu. Itu terlihat dari bagaimana murid saya mengikuti pembelajaran di kelas kurang aktif, kemudian tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang baik, kemudian di sana juga
murid saya terlihat bersemangat dalam proses pembelajaran. Baik Pak Adi, berarti yang saya tangkap di sini murid Bapak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, seperti itu Bapak ya? Ya, Dan juga tidak bersemangat dalam proses pembelajaran, ya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun, seperti itu Bapak ya? Ya, kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan murid Bapak mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya Bapak? di sini yang bisa menyebabkan motivasi belajar murid saya itu menurun. Mungkin saya mengajarnya menggunakan metode yang itu saja, ya. Jadi menggunakan metode ceramah dan tidak memperhatikan kebutuhan murid saya, sehingga murid saya itu mungkin merasa bosan berada di kelas. Jadi mereka itu tidak ada interaksi. Jadi mereka itu terkesan terlihat pasif sekali, Jadi murid itu yang menjelaskan, murid menerima, sehingga tidak ada interaksi, tidak ada umpan balik, Baik Pak. dan tidak ada saya mengatakan betulnya ada aktivitas di sekolah itu saya tidak menggunakan secara maksimal, saya tidak menggunakan seperti sumber-sumber belajar dengan kebutuhan murid. Ini seperti itu, gitu. Baik Pak Adi, berarti yang saya tangkap di sini adalah itu karena Bapak menggunakan metode ceramah, ya, sehingga menyebabkan murid Bapak mengalami kebosanan, seperti itu Bapak ya. Jadi tidak adanya umpan balik seperti dari murid Bapak, seperti itu ya, karena metode yang Bapak gunakan. Kemudian juga Bapak di sini saya tangkap dari pembicaraan Bapak kurang menggunakan fasilitas yang telah disediakan dari sekolah atau sumber-sumber belajar, seperti itu Bapak ya. Iya. Nah, Bapak, Pak Adi, dari obrolan kita di pagi hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Seperti itu. Saya menginginkan supaya murid saya itu kembali memiliki motivasi belajar yang tinggi, memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi itu yang saya inginkan. Supaya dalam saya bisa menemukan motivasi belajar murid saya kembali seperti semula. Iya, baik. Bapak menginginkan motivasi belajar murid Bapak kembali lagi. Nah, Bapak terkait dengan itu, kira-kira dari level 1 sampai 10, motivasi belajar murid Bapak saat ini berada di level mana? Kan ya. Jadi motivasi belajar murid saya pada saat ini mungkin berada di posisi yang ke-6, Bu Ayu. Jadi menurut Bapak berada pada posisi ke-6, seperti itu Bapak dia. Kemudian kira-kira Bapak ingin meningkatkan ke level berapa Bapak? Oke, tentunya Bu Ayu ya, karena pasti saya menginginkan murid saya mengalami peningkatan motivasi belajarnya. Tidak muluk-muluk lah, saya menginginkan di posisi ke-8 saat ini sudah cukup mungkin, Bu Ayu. Iya. Wah, posisi ke belakang Bapak ya, sudah luar biasa sekali Bapak. Nah Bapak, untuk mencapai posisi level 8, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk itu? Oke, mungkin di sini rencana yang bisa saya lakukan adalah yang pertama saya akan melakukan kolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi saya akan berkoordinasi dulu bagaimana dengan situasi kondisi murid saya seperti itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, mengenai bagaimana memberikan pembelajaran yang interaktif, kemudian bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid tersebut. Jadi murid itu bisa lebih antusias lagi dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Nah, di samping itu juga mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan video-video pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, di sana mungkin saya akan bisa berkolaborasi menanyakan dari mana sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini juga Pak, saya
tidak menggunakan ice breaking secara maksimal. Baik. Jadi penggunaan ice breaking ini mungkin bisa agar murid saya itu lebih fokus, kemudian lebih bersemangat, lebih antusias lagi mengembalikan konsentrasinya yang awalnya pada jam siang belajar itu sudah mulai mengantuk, kelelahan. Mungkin di sana saya bisa menerapkan ice breaking tersebut. Itu ya mungkin yang terakhir juga mungkin saya bisa menerapkan bagaimana memberikan games bagi anak-anak. Karena yang kita tahu kan anak-anak itu dunianya masih dekat dengan permainan. Jadi di sana saya bisa mengkombinasikan antara topik pembelajaran dengan bagaimana saya menuangkannya ke dalam bentuk games. Mungkin seperti itu yang bisa saya rencanakan. Wah, luar biasa sekali Pak Dia rencananya Bapak. Yang saya tangkap di sini, Bapak ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian seperti itu ya, sehingga mampu mengemas pembelajaran lebih menarik lagi. Bapak menggunakan video pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dan Bapak juga ingin menggunakan ice breaking, biar murid tidak jenuh. Seperti itu ya, biasanya kalau saat jam siang itu murid biasanya merasa kelelahan, Bapak ya, seperti itu. Dan juga Bapak ingin mengemas dalam sebuah games juga. Wah, sudah luar biasa sekali Pak Adi ya. Ya, Pak Adi, dari beberapa rencana yang tadi Bapak sampaikan, mana yang dalam waktu dekat ini akan Bapak lakukan? Seperti itu Bapak. Oke, mungkin dalam waktu dekat ini saya bisa melakukan yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi dulu tentang bagaimana merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dengan menggunakan media-media pembelajaran sesuai dengan topik. Kemudian yang kedua saya akan mengimplementasikan ice breaking tersebut. Jadi supaya anak-anak itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir saya akan dalam waktu dekat ini menggunakan tips yang sesuai dengan topik yang saya berikan pada saat pembelajaran. Iya, luar biasa sekali Pak Dia. Pak Adi ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, segera mungkin menggunakan video pembelajaran dan ice breaking serta games yang menarik. Iya Pak Adi ya. Iya. Kira-kira Bapak Adi, rekan sejawat siapa yang Bapak akan ajak untuk berkolaborasi dalam rencana Bapak Adi? Oke, karena di sini ada beberapa guru yang sudah mengikuti pelatihan workshop, mungkin dalam hal ini dalam pengembangan belajar video pembelajaran yang cocok nanti sama murid yang saya gunakan, saya akan berkolaborasi dengan Bu Agung. Kemudian untuk ice breaking-nya juga sama, karena beliau juga sudah peroleh diklat tentang hal tersebut, jadi saya juga akan berkolaborasi dengan beliau. Dan yang terakhir untuk games, mungkin di sini saya akan berkolaborasi dengan Pak Putu, karena Pak Putu sesuai dengan keahliannya di sana di bidang IT. Iya. Baik Bapak, berarti Bapak menggunakan rekan sejawat Bapak sebagai contoh bagi Bapak ya, teladan bagi Bapak karena beliau sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu dengan hal-hal tersebut. Itu Bapak ya. Luar biasa sekali Pak Adi. Nah, Bapak kira-kira kapan mulai akan dilaksanakan rencana Bapak tersebut? Tentunya dalam waktu dekat ini, Bu ya. Jadi mungkin saya bisa rencanakan mulai minggu depan. Ya, akan coba menerapkan rencana-rencana yang sudah saya temukan tadi. Iya. Baik Pak Adi, untuk komitmen nih Pak, komitmen seperti apa yang Bapak Adi rencanakan agar kegiatan yang tadi Bapak sebutkan dapat terlaksana dengan baik? Tentunya komitmen saya adalah saya ingin melaksanakan secara berkesinambungan, ya, secara berkesinambungan, kemudian melakukan praktik baik dalam kegiatan mobile, sana juga saya akan memperoleh mungkin berbagi sharing. Jadi itu akan dilakukan secara terstruktur, terjadwal dan berkesinambungan. Iya, bagus sekali komitmennya Pak Adi. Ya, Pak Adi, tentunya saya setelah Bapak mengimplementasikan rencana Bapak tersebut, tentu saya juga ingin mengetahui hasil dari rencana Bapak.
Kira-kira kapan nih kita bisa lagi berjumpa untuk membicarakan rencana aksi yang Bapak telah lakukan nanti? Oke. Ini juga mungkin dalam waktu dekat ini Bu Ayu ya. Jadi minggu depan ini saya sudah mulai mengimplementasikan, mungkin 2 minggu lagi saya akan minta waktunya Bu Ayu kembali untuk membicarakan bagaimana sih progres pelaksanaan rencana aksi yang sudah saya siapkan tersebut Bu Ayu. Baik Bapak, saya akan tunggu ya dari info dari Bapak ya, setelah Bapak melaksanakan aksi nyata tersebut. Nah, Pak Adi, dari obrolan kita yang menarik nih di pagi hari ini, apa yang sudah Bapak Adi dapatkan? Jadi pertama-tama saya merasa lega sekali Bu Ayu ya. Jadi dari permasalahan yang saya alami, saya bisa menemukan solusi mengenai bagaimana peningkatan motivasi belajar untuk murid saya di kelas. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk di pagi hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya, kemudian menyampaikan keluh kesahnya, sehingga saya jadikan juga sebagai pengalaman bagi saya ke depan Bapak ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih juga Bu Ayu dalam hal ini sudah mau dengan sukarela menjadi teman ngobrol saya untuk menyampaikan keluh kesah yang saya alami atau unek-unek yang saya alami selama ini. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ngiring-ngiring. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Agus. Gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching? Astungkara lega ya Pak juga ya. Nah, tadi juga saya perhatikan pada saat melakukan kegiatan coaching secara garis besar saya dapat simpulkan bahwa kegiatannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bapak. Komunikasinya juga sudah bagus. Namun ada beberapa hal di sini yang ingin saya tanyakan sama Pak. Bapak. Siap. Nah, untuk pada saat melaksanakan coaching, indikator ketercapaian pengembangan yang kita sudah tercapai. Iya, sudah tercapai Bapak dari coach saya yang mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga sudah menggunakan kompetensi dari seorang coach, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bapak. Kemudian di sini juga saya sudah menggunakan atau menerapkan alur cerita itu tersendiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bapak. Ya baiklah Bu Ayu, jadi dalam hal ini juga ada saya beberapa catatan setelah Bu Ayu tadi melakukan kegiatan coaching. Jadi pertama adalah untuk alur cerita sendiri sudah dimunculkan seperti Bu Ayu bilang tadi, sudah sesuai dengan alurnya, tahapannya, sudah dimunculkan di situ ada tujuannya, dan identifikasi, regenerasi dan tanggung jawab. Kemudian fokus pada pengembangan juga sudah muncul ya Bu ya. Nah, kemudian apalagi yang ingin Bu Ayu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang bersangkutan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu di kesadaran penuhnya. Di sini saya mungkin akan menerapkan teknik stop agar coach saya juga semakin rileks seperti itu Pak. Ya. Jadi teknik itu juga sangat berguna nanti pada saat melakukan coaching biar tidak istilahnya mengulang-ulang lagi pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi perlu diajukan adalah ini stop. Ya. Baiklah Pak Ayu. Jadi secara keseluruhan dari percakapan hari ini hasil observasinya saya dapat simpulkan bahwa kegiatan yang coaching yang dilakukan sudah berjalan baik, sudah lancar, dan hasil yang ingin dicapai tadi coachingnya sudah berhasil dibuat kembali, sehingga coachingnya sangat nyaman melakukan percakapan. Terima kasih Pak Ayu atas kegiatan ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak sudah memberikan masukan juga pada saya bagaimana saya melaksanakan coaching tadi. Terima kasih banyak Bapak.